pelajaran kita masuk ke pelajaran yang baru. Setelah triwulan lalu kita belajar mengenai Keluaran, bagaimana cerita dari Musa lahir sampai Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, tongkat kepemimpinan berganti kepada Yosua. Sukses surga, sukses akhirat, itu kan yang orang mau kan ya. Caranya bagaimana ya? Ikutilah jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Jadi mungkin harus kita ini kan juga. Jadi jangan selalu menyamakan antara keselamatan itu dengan kesuksesan duniawi. Walaupun keduanya bisa beririsan, bisa juga tidak. Tetapi janganlah kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat ini kita sudah masuk di triwulan terakhir, triwulan keempat tahun 2025, dan senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran yang baru, yaitu pelajaran iman dari Yosua. Dan sudah hadir di studio sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Jadi untuk membacakan. Yang pertama ada dari Helen Catherine Natalia Marbun. Puji Tuhan, aku masih jadi penonton setia Diskusi Sekolah Sahabat channel. Sambil nyetrika, nyuci baju, dan di kantor. Seminggu bisa beberapa kali. Terima kasih sudah konsisten dan sudah menyajikan pelajaran dari buku Sekolah Sahabat dengan sangat jelas dan menarik. Sehingga saat belajar secara pribadi jauh lebih paham. Amin. Selanjutnya ada dari Jonah. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Salam dari New Jersey, US. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya silakan Kak Reinhard. Ya, shalom. Dari Sarah Malinggato. Memang kalau kita mempelajari tentang pencipta, kita harus juga mempelajari akhir zaman. Terima kasih Diskusi Sekolah Sahabat. Semoga Allah memberikan panjang umur kita semua manusia yang berdosa. Amin. Dari Tulun Dusun Official Channel. Amin. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik dan sangat membantu. Dari saudari atau Ibu Linda Sihombing. Thanks atas diskusi Sekolah Sahabat ini yang selama ini pemahaman saya tentang 10 hukum Tuhan agak menakutkan tetapi dengan diskusi ini saya mengerti karena Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya. Thanks all team, God bless you. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Gondipar Soryo. Shalom Hope Channel Indonesia, puji Tuhan siaran ini dapat kami ikuti, mudah dimengerti, dan pembelajaran diskusi di kelas kami. Salam dari cabang Sekolah Sahabat Timbo GMAHK Somodon Daerah Tuaran Sabah Mission. Terima kasih moderator, narasumber, dan kru yang terlibat di Hope Channel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lalu yang berikutnya dari Rospia Gohun. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat. Lalu yang terakhir dari Janasip Tamingan. Shalom, terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk komentar-komentar kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang setia mengikuti diskusi Sekolah Sahabat ini, di mana program ini dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan teman-teman, seperti biasa, kalau membutuhkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya ini, sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, namun senang untuk dapat belajar bersama-sama dengan kami. Jangan ragu, silahkan langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat
maka kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia saja. Baik, pelajaran kita masuk ke pelajaran yang baru. Setelah triwulan lalu kita belajar mengenai Keluaran, bagaimana cerita dari Musa lahir sampai Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, tongkat kepemimpinan berganti kepada Yosua. Sepanjang triwulan ke depan, kita akan mempelajari mengenai kehidupan dari Yosua dan bagaimana Tuhan memimpin Yosua dan bisa memimpin kita untuk menjalani hari-hari memasuki tanah perjanjian surgawi. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran pertama dengan judul Resep untuk Sukses. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jedi. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kesempatan di mana kami masih bisa hidup hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini dan sekarang kami akan berdiskusi mempelajari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus untuk dicurahkan kepada kami dan kiranya Tuhan boleh menjadi guru kami yang agung sehingga Tuhan juga boleh menyatakan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu sehingga kami boleh itu semua boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami selanjutnya. Beradalah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ketika kita bicara resep untuk sukses, pastinya nggak ada orang di dunia ini yang nggak mau sukses. Cuman masing-masing pasti punya definisi dan pandangan tentang kesuksesan ya. Kalau dari teman-teman yang di sini, apa sih mungkin satu aja tips yang bisa diberikan sebagai salah satu resep untuk sukses? Versinya Jedi apa? Kalau aku ngerasa adalah yang aku pelajari itu salah satunya adalah dari sekian banyak ya. Satu yang menurut aku lumayan penting adalah dengan mempunyai teachable spirit. Jadi roh yang mau belajar, mau diajar gitu. Oke. Kalau dari Kak Reinhard? Ya. Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman hidup dan memang itu sudah sangat ampuh dan seringkali orang memandang enteng, tapi sebenarnya ini sangat powerful, yaitu doa. Karena setiap saya mau menghadapi suatu hal yang sangat sulit, ya, mungkin di kuliah sedang mau sidang,
sedang membuat tesis saja, semua selalu dimulai dengan doa. Bukan saja pada hari H saja, tapi setiap mau membuatnya selalu doa. Dan selalu diucapi dengan ucapan syukur. Jadi semua glory, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Amin. Kalau dari Pendeta Wilson? Ada satu ayat yang adalah salah satu ayat favorit daripada mama saya dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kadang-kadang sukses kan bijaksana, kuat, kaya, posisi apa segala, itu nggak penting semua. Tetapi barang siapa mau bermegah, baiklah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku. Bahwa Tuhan Allah yang menunjukkan kasih karunia aku. Nah ini ada juga sandingannya di perjanjian baru. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi mungkin tips untuk sukses, ya kita harus mengenal Allah. Ya, caranya bagaimana itu masing-masing, tapi secara prinsip itulah yang utama. Oke, wah luar biasa, ini di pertanyaan awal aja udah keren-keren banget jawabannya ya. Tapi kita akan lihat bagaimana di dalam cerita Yosua ini membuka satu kesempatan-kesempatan baru. Di mana dulunya pemimpin dari bangsa Israel yang telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun itu adalah Musa. Tapi sekarang ada sebuah generasi baru yang bersedia untuk menaati Tuhan, siap memasuki tanah perjanjian. Bukan sebagai sebuah harapan yang harus dipenuhi, tetapi sebagai sebuah kemungkinan yang harus dijalani. Nah, bicara mengenai Musa, siapa sih sebenarnya Musa ini yang kita bisa dapatkan informasinya dari dalam Alkitab? Yosua maksudnya. Yosua. Ya. Yosua kalau kita baca di dalam ayatnya itu ya, dia adalah anak dari Nun dan dari suku Efraim, ya kan? Sebentar. Nah, lalu ada juga bahwa ternyata kalau kita belajar dari kitab Yosua, dari kitab sebelumnya, dia itu adalah ibaratnya apa ya, asistennya Musa lah ya gitu. Zaman sekarang apa ya? Kalau Pak Prabowo yang ajudannya di sampingnya yang terkenal itu. Iya. Dan juga ya kurang lebih seperti itulah. Kalau Kak Reinhard ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang ajudan ya atau asisten pribadi, ASPRI ya. Jadi memang dalam kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 14, nah ini pertama kali sosok Yosua ditampilkan setelah peristiwa Massa dan Meriba yang bangsa Israel memberontak, lalu kemudian mereka berhadapan dengan bangsa Amalek di Rafidim itu. Jadi kemudian Musa bilang sama Yosua, kumpulkan orang-orang kita akan perang sama Amalek. Ya, jadi jelas di situ Yosua adalah pemimpin militer juga. Yang peristiwa Musa angkat tangan itu ya, semoga pemirsa juga tahu ya. Jadi dari situ, lalu kemudian di pasal berikutnya pada saat Musa sampai di Gunung Sinai, di situ dikatakan abdi daripada Musa. Jadi memang dia ini ASPRI, asisten pribadi atau ajudan tadi sudah dibilang. Dan bahkan sepanjang hidupnya masih dibilang abdi Musa. Sampai akhirnya di kitab Yosua, pasal-pasal terakhir baru dibilang abdi Tuhan. Nah yang sangat menarik, kalau kita tahu Musa itu ditatar oleh Tuhan kurang lebih 40 tahun ya, di padang gurun. Lalu kemudian Yosua juga ditatar oleh Tuhan melalui Musa itu kurang lebih 40 tahun. Dari peristiwa keluar dari tanah Kanaan, ya kan? Mesir. Sampai dari Mesir, keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, disitulah proses sampai akhirnya Musa meninggal, ya, dan Tuhan berikan rohnya, dia kepenuhan roh. Kalau kita baca di dalam kitab kitab Taurat dan bahkan kitab Yosua dikatakan bahwa Yosua ini kepenuhan roh. Dari rohnya Tuhan sudah hinggap kepada Yosua, jadi Yosua ini luar biasa dan perlu training. Ya, sama seperti Musa perlu training sebelum membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Yosua juga perlu training untuk memimpin bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk ini sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Jadi luar biasa ya fase-fase Yosua dari pertama keluar Kanaan, dan dia juga salah satu dari 2 orang saja
mata-mata. Pada saat Musa mengutus mata-mata ke tanah Kanaan, 10 bilang, oh nggak bisa, susah. Bangsanya besar, kita nggak bisa perang lawan mereka. Tapi Kaleb dan Yosua bilang kita bisa. Akhirnya Tuhan marah karena mereka memberontak, mayoritas memberontak, lalu akhirnya Tuhan marah, kalian harus putar-putar itu padang belantara sampai kalian 40 tahun kemudian kalian baru bisa masuk di tanah Kanaan. Nah, Yosua itu sudah dipersiapkan selama itu untuk di training, dia punya capability, dia punya integritas dan lain-lainnya. Kurang lebih itu. Oke. Jadi memang kita lihat bahwa Yosua itu sudah bersama-sama dengan Musa ya, mulai dari keluar dari Mesir sampai hampir masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia juga disebutkan di kitab Ulangan sebagai Musa yang baru. Bagaimana pendeta? Sebenarnya sih yang menarik adalah bahwa Musa yang baru ini adalah kan karena ketika bangsa Israel ini berjalan, mereka itu selalu merindukan sosok pemimpin, ya kan? Dan adalah manusiawi untuk mencoba menarik garis kepemimpinan, dan kalau di dalam banyak budaya dan tradisi itu adalah patriarkal gitu kan. Kalau bapaknya raja, anaknya lah yang jadi raja. Kenapa ya? Karena bapaknya raja. Jadi supaya ada kesinambungan, dan sepertinya memang perlu juga. Nah, ini juga terjadi di gereja. Contohnya kalau di dalam sejarah gereja kan secara umum gereja mengatakan bahwa pemimpin gereja mula-mula itu adalah Petrus, walaupun ada yang bilang sebenarnya bukan Petrus, adalah sebenarnya Yakobus lah, tapi Petrus lah, ya kan. Lalu makanya garis keturunan apostolic succession itu penting. Wah, ini Petrus punya ini itulah yang menjadi salah satu dasar daripada kepausan gitu ya. Jadi memang bahwa penggantian ataupun pemberian tongkat estafet atau passing the torch itu kalau dalam pelajaran yang kuartal yang kemarin itu adalah sesuatu hal yang penting. Namun saya mau meng-highlight satu hal juga mengenai Yosua ini ya. Jadi orang lupa bahwa ketika disebutkan pengintai, kalau mau cari Yosua di mana, tidak ada nama Yosua. Yang ada nama Hosea. Jadi namanya adalah Hosea awalnya, lalu kemudian diganti oleh Musa menjadi Yosua. Apa bedanya Hosea dengan Yosua? Hosea ini adalah akar katanya adalah dengan awalannya ho, artinya dia. Ini kan kalau bahasa Ibrani kan dia gambarnya begitu. Jadi dia, saya, kamunya itu ada taruh di depan. Lalu Yasha, artinya menyelamatkan. Jadi dia menyelamatkan. Tapi kemudian diganti oleh Musa, ditambahin Y dari kata tetragrammaton itu kan YHWH. Jadi Yehoshua. Artinya apa? Yahweh lah yang menyelamatkan. Dan Joshua ini inilah yang jadi nama Yesus. Jadi ini menarik juga. Jadi kalau dibilang Yosua ini adalah Musa yang kedua, ya dia sebenarnya juga adalah tipografi daripada Yesus juga. Jadi memang menarik ini tokoh yang mungkin tidak terlalu sering muncul ke permukaan. Oke. Terima kasih Pendeta Wilson untuk penjelasannya. Nah sekarang kita mungkin agak mundur sedikit ya. Kenapa Yosua yang Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel itu untuk masuk ke tanah Kanaan? Kenapa bukan Musa yang yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dan apa pelajarannya bagi kita saat ini? Jadi, kalau kita baca di dalam buku sebelumnya, di buku Keluaran itu kenapa bukan Musa gitu ya? Karena ditulis juga di dalam buku yang lain, yaitu di dalam buku Story of Redemption halaman 168 ayat 1 itu dikatakan bahwa Musa ini gagal memberikan glory atau kemuliaan buat Tuhan. Jadi bahwa dengan peristiwa Musa memukul batu itu dia gagal memberikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi seolah-olah di situ dari kata-katanya kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya menuju ke dirinya sendiri seperti itu. Jadi ternyata disitulah Tuhan memang mengizinkan ya akhirnya Musa nggak masuk karena satu kesalahan itu. Jadi untuk kita teman-teman semuanya berusahalah untuk tidak berdosa agar Yesus datang segera. Oke. Kak Renat. Ya,
Terima kasih, tadi luar biasa ya, sudah dibilang bahwa glory diambil, kemuliaan diambil sama Musa ya. Harusnya kepada Tuhan ya. Tambahan sedikit di kitab Ulangan 4 ayat 2. Di sini dikatakan Musa menasihati bangsa itu ya. Ini mungkin belajar dari pengalaman juga dan untuk kita seterusnya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi jangan tambah-tambah apa yang dibilang Tuhan. Jangan kurang-kurang. Ya, kitab Wahyu juga bilang kan, jangan menambahi, jangan mengurangi. Kalau Tuhan bilang begitu ya sudah. Jangan tambah lagi pukul itu batu. Tuhan kan tidak suruh pukul itu batu kan, tapi dia pukul 2 kali. Ditambah tadi sudah dibilang, apakah kami harus mengeluarkan air ini untuk kamu? Jadi seakan-akan mereka yang mengeluarkan, padahal sebenarnya kita tahu bahwa Tuhanlah yang berperan di situ. Jadi pelajaran penting. Tapi satu hal, seakan-akan Tuhan itu jahat ya, kejam ya, seakan-akan. Hanya satu kesalahan saja, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi kita lupa ada kasih karunia. Musa tidak sampai di tanah Kanaan itu, tapi dia sampai di tanah Kanaan surgawi. Jadi tetap ada kasih karunia di situ. Terima kasih. Pendeta. Ya mungkin kembali ya, karena kan kalau di dalam beberapa penjelasan para ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika Musa melakukan pemberontakan ini, jadi kan ini pemberontakan ini kan berapa kali dikatakan mereka memberontak ini, ternyata jadi Musa itu juga memberontak dalam hal itu, karena disuruhnya berbicara, ya hanya berbicara kepada batu itu maka airnya akan keluar, karena sudah pernah. Kalau ini tempat yang berbeda, jadi di awal ketika keluar dari Mesir di Horeb itu ada juga Masa dan Meriba, di situ ada diketok batunya. Lalu kemudian di akhir ada juga tentang kekurangan air, lalu kemudian Allah berfirman katakan hanya bicara aja, nggak usah diketok. Namanya Meriba juga, jadi 2 tempat yang berbeda, 2 kisah yang berbeda, tapi orang suka bingung gitu ya. Kirain tempat yang sama, ini kan udah pernah diketok gitu kan, kenapa diketok lagi? Sebenarnya bukan itu, tetapi menunjukkan bahwa ada satu konsep bahwa ya ketika Allah sudah berfirman dan sudah menjadi tipologi bahwa Allah memberikan kasih karunia, ketika kita mau mengambil kasih karunia itu lagi, tidak perlu lagi ada apa ya, kayak upacara, kayak apa ya, misalnya dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus mati 1 kali untuk seluruh dosa. Jadi ketika berikutnya tidak perlu lagi ada korban lagi, karena hanya tinggal diminta. Dan ini menjadi tipologi yang apa ya, tidak terjadi karena diketok lagi. Padahal kalau dibilang ini kan bagus nih, ini ya udah diketok sekali, jadi berikutnya tinggal hanya berdoa aja. Tapi kalau dibilang apakah Allah terlalu kejam, kita harus bisa melihat bahwa mungkin sama ini agak pembahasannya agak panjang, sama-sama seperti ke anak-anak. Ke anak-anak itu tidak bisa apa ya, lembek di awal, harus keras di depan, supaya mereka tahu itu salah. Ya setelah itu berikutnya boleh kasih karunia, ya apa segala. Dan ini juga Allah praktekkan, seperti ketika Adam dan Hawa. Wah ini kan kesalahan pertama, hukumannya keras. Ananias dan Safira, wah ini baru di awal hukumannya keras. Tapi kan begitu banyak lagi kok nggak dihukum sekeras itu. Jadi memang perlu yang, dan bahkan Musa itu sendiri ketika ya ini kesalahan yang pertama, lalu ketika dia di Mesir juga melakukan kesalahan, kok kayaknya langsung hukumannya keras, supaya apa? Orang tahu bahwa Allah tidak setuju, Allah tidak suka. Ini adalah sesuatu yang salah, sehingga harus ada hukuman yang jelas. Oke, setelah prinsipnya sudah dilandaskan, ya ketika berikutnya ya itu salah. Tetapi barulah ada kasih karunia ini. Jadi kasih karunia itu apa ya? Bukan di depan. Kalau kasih karunia di depan artinya kita menafikan hukum. Kasih karunia itu bukan juga jadi di belakang lah ya, tapi ya bergandengan lah gitu. Setali 3 uang gitu. Harus ada hukum dan konsekuensi, maka kasih karunia itu baru jelas gitu. Apa tujuan dan maksudnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta Wilson. Jadi kita punya bayangan ya, dan kita juga diluruskan ketika kita berpikir, kok Tuhan langsung kayaknya satu kesalahan aja membuat Musa itu sampai nggak bisa masuk ke tanah Kanaan gitu. Kok kejam sekali. Tapi ingat bahwa Tuhan membawa Musa ke atas gunung untuk menunjukkan kepada dia tentang apa yang akan terjadi ke depannya, dan dia melihat gitu. Dia melihat Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Jadi
satu privilege yang dimiliki oleh Musa juga ketika dia tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi dia telah memiliki privilege itu untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan kepada bangsa Israel ke depannya. Oke, mungkin sedikit kita mau lihat dulu dari pembukaan dari kitab Yosua ini, Yosua 1, apa yang dapat kita pelajari tentang struktur kitab ini dari pasal pembuka. Jadi, Oke, kalau kita lihat strukturnya jadi ada beberapa bagian gitu ya. Kalau yang pertama itu adalah dari Yosua 1 ayatnya yang kedua sampai yang ke-9, ya kan? Di situ disuruhnya adalah menyeberang. Tuhan menyuruh untuk menyeberang. Lalu ayat yang dari 10 dan 11 Tuhan menyuruhnya adalah menaklukkan kota ini gitu. Lalu di ayat yang ke-12 sampai ke-15 strukturnya adalah nanti kalau udah sampai di sana bagi-bagi tanahnya ya, seperti ini. Lalu yang terakhir di ayat ke-16 sampai ke-18 di Yosua pertama itu adalah tentang melayani dengan setia kepada, maksudnya kepada hukum gitu. Hukumnya kita layani Tuhan dengan setia menurut kepada hukum. oke, dan struktur di Yosua 1 ini kita bisa lihat di seluruh kitab Yosua ya jadinya ya. Ketika di Yosua 1 sampai Yosua 5 itu menyeberang, Yosua 5 sampai 12 itu merebut daerah-daerah, lalu membagi-bagi Yosua 13 sampai 21 dan layani dengan setia di Yosua 22 sampai yang ke-24. Jadi kita melihat 4 bagian ini terlihat di Yosua 1 dan sepanjang kitab Yosua. Ada sedikit Pendeta Wilson? Ya, ini adalah seringkali juga digunakan di beberapa Alkitab, bahwa di mana pasal pertamanya itu seolah-olah memberikan gambaran tentang nantinya seperti apa. Padahal jadi peristiwa diulangi. Jadi kalau sebenarnya di dalam literatur Yahudi itu ada 2 hal yang menarik. Yang satu yang namanya kiasme. Kiasme kayaknya suka dibahas lah, bahwa kayak seperti segitiga lah, pokoknya ujung belakang sampai ke tengahnya itu udah sering. Tapi yang pola kedua juga ada seperti ini. Jadi semuanya seolah-olah dari kejadian, klimaks, konklusi itu di depan langsung dikasih. Lalu kemudian barulah dijabarkan lagi di detail di berikutnya. Jadi sebenarnya 2 teknik literatur ini ada di dalam Alkitab. Mungkin tambahnya itu aja. Terima kasih Pendeta Wilson. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi kita selain satu ini. Perintah Tuhan sehubungan dengan tanah Kanaan, termasuk di dalamnya tadi kita sudah lihat yang pertama seberangi, lalu ada rebut, lalu juga ada membagi-bagi tanah, dan setelah itu layani dengan setia atau melayani dengan setia kepada hukum, kepada Tuhan. Nah, kedua perintah yang di tengah, merebut dan membagi-bagi ini kok sepertinya punya atau tidak sesuai dengan isi dari 10 perintah Allah, di mana ada dikatakan jangan mencuri, jangan mengingini, dan bahkan jangan membunuh gitu. Ketika direbut dan ada peperangan, akhirnya harus terjadi pertumpahan darah. Bagaimana Kak Renard? Ya, memang kalau kita baca Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, Kitab Taurat, kalau kita baca satu ayat atau satu ayat yang lain tanpa melihat konteks, maka orang akan salah tangkap ya, misunderstanding. Jadi memang pertama yang harus kita tahu bahwa bangsa Israel bukan keinginan bangsa Israel untuk melucuti atau merebut dan lain-lain. Ini perintah Tuhan. Itu dulu yang satu. Ini adalah perintah Tuhan. Sebenarnya sudah dimulai dari jauh hari sebelumnya. Abraham diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan mendapatkan tanah Kanaan, tanah pusaka lah ya. Tanah Kanaan turun ke zaman Ishak, Yakub dan lain-lainnya, dan Tuhan tetap pegang janjinya ya, berbeda dengan kita yang suka ikrar janji, tapi kalau Tuhan selalu pegang janji. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya ini adalah
kalau sekarang mata kita menuju kepada Tuhan, tadi kan bukan bangsa Israel yang mau, tapi Tuhan yang kasih. Lalu kemudian semua mata akan tertuju kepada Tuhan. Oh, kalau begitu Tuhan jahat dong. Ya kan? Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 16 ya. Jadi ini pada saat Tuhan bilang sama Abraham ya, bahwa nih saya bacakan saja ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Ini nubuatan ya. Nubuatan bahwa bangsa Israel akan di tanah Mesir, ditindas sekian lamanya. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan atau kejahatan orang Amori itu belum genap. Jadi jelas ini adalah hukuman ilahi, hukuman Tuhan kepada bangsa Kanaan. Ya, sama seperti kalau kita lihat konteks Sodom dan Gomora, ya, mereka dihukum karena banyak bangsa-bangsa sekitarnya yang bermohon kepada Tuhan, ya, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan tapi mereka bermohon kepada Pencipta karena bangsa Sodom dan Gomora itu terlalu jahat. Lalu akhirnya kita tahu yang bargain ya, tawar-menawar dengan Abraham, bahkan sampai 10 saja tidak ada orang benar di Sodom dan Gomora. Dan ini luar biasa, dikatakan bahwa Tuhan sudah tunggu sekitar 400-an tahun buat bangsa Kanaan untuk bertobat. Ya, tapi bangsa Kanaan tidak mau bertobat. Dan kalau kita lihat, kalau kita berpikir bahwa bangsa Israel melucuti, bisa saja tanah Kanaan itu, barang-barangnya itu adalah hasil kejahatan dari perang kepada bangsa sekitar. Jadi semua harta mereka itu juga dari kejahatan. Akhirnya 400-an tahun mereka tidak bertobat, luar biasa. Akhirnya datanglah keadilan Tuhan, sudah cukup. Dan bangsa Israel lah yang dipakai menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan itu. Jadi konsep bahwa bangsa Israel melanggar hukum ke-10 jangan begini, bukan. Ini bukan mereka yang mau, tapi Tuhan yang mau kasih. Karena terlalu jahat ini orang Amori atau bangsa Kanaan dan sekitarnya. Jadi semoga itu bisa sedikit memberikan titik terang. Kalau kita baca Alkitab sedikit saja, kita akan salah pikir bahwa Tuhan mau kejahatan, Tuhan mau penjarahan dan lain-lain. Tapi ini bukan, ini adalah semata-mata hukuman ilahi dan ya mungkin akan ditambahkan. Terima kasih. Neta Wilson. Jadi ada satu konsep dalam pemerintahan itu adalah bahwa negara itu punya hak monopoli atas kekerasan, violence. Maksudnya bukan berarti kekerasan perang apa segala, tapi ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, ada suatu ketegasan yang harus diberikan, maka siapa yang berhak? Ya kalau kita yang sebagai warga yang saling oh dia maling ayam saya, oh saya langsung hajar dia, itu tidak boleh. Tapi kalau dia maling ayam saya, terus dia lari kejar nggak tahu kemana, terus datanglah polisi yang langsung men-tackle dia sampai dia jatuh. Ya, negara punya hak untuk itu. Jadi dalam hal ini begitu juga lah yang Allah miliki. Ya, karena Allah dikatakan memiliki hak ya, di dalam Mazmur 24 dikatakan bahwa punyamulah seluruh bumi dan dunia segala isi dan semua yang diam di dalamnya adalah kepunyaanmu juga. Jadi kalau dibilang kalau Allah yang punya, apakah Allah tidak berhak memberikan kepada yang dia mau kasih? Nah, di dalam hal itu bisa, tapi sisi yang lain yang sudah dibahas oleh tadi adalah bahwa tentang bagaimana ya pemilik sebelumnya pun juga sudah diberikan kesempatan untuk juga dalam tanda kutip menjadi sesama pemilik hak untuk mengelola tanah itu. Ya, tapi kan ternyata mereka tidak setia. Nah, jadi bangsa Israel ini juga hati-hati, bukan karena mereka bangsa yang besar, tetapi karena mereka punya bukan keturunan, leluhur yang saleh, yaitu Abraham. Karena kan dijanjikan kepada Abraham. Nah, jadi kan kita juga sering dengar, kakek saya pendeta, mereka sudah menderita ini apa segala itu apa segala. Ya oke lah, yang menderita dan yang susah itu adalah opungnya gitu loh, bukan kamu. Tapi kamu di sini tuh hanya menerima istilahnya berkat-berkat keturunannya aja. Jadi ada seperti itu. Di sisi yang sama, kadang-kadang kesalahan ataupun hukuman, konsekuensi itu juga adalah akibat dari leluhur kita yang berbuat salah, sehingga orang juga kena imbasnya. Itulah kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan supaya keturunan kita tidak terkena imbasnya, malah bisa mendapatkan berkat. Amin. Terima kasih Pendeta. Nah, kalau kita baca di awal dari kitab Yosua ya, kita bisa melihat bahwa ada kata-kata yang dikatakan Tuhan akan memberikan tanah itu. Nah, tapi ada juga yang sepertinya bahwa Tuhan telah memberikan tanah itu gitu. Jadi apa sih nih maksudnya
yang dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua akan diberikan, tapi sudah diberikan. Lalu apakah ada hubungannya juga dengan beberapa suku Israel yang memang tidak menyeberang ke sungai, di seberang sungai Yordan itu untuk menaklukkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan? Jadi Itu kalau aku tuh melihatnya sama kayak jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan. Kayak pada saat Tuhan janjikan ke kita, kamu sudah selamat karena Yesus sudah mati gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang saya masih di dunia ini gitu, dan proses penghakiman itu terus berjalan gitu kan. Apakah saya jaminan sudah diberikan gitu kan, tapi pada saat yang sama apakah saya memang ditimbangnya, nanti timbangannya itu memang patut dan layak atau enggak untuk benar-benar menerima jaminan keselamatan itu. Mungkin kalau aku nangkepnya dari yang kamu sudah mendapatkan gitu kan, itu sama, Tuhan udah berjanjinya udah pasti, dan ketika Tuhan berjanji Tuhan akan kerjakan itu gitu. Dan ketika Tuhan yang kerjakan itu adalah tidak mungkin gagal sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ada kuasa memilih yang Tuhan kasih. Jadi kalau misalnya pun bangsa Israel ya memilih untuk tidak mau, ya bisa jadi tidak terjadi gitu. Oke. Ya, tadi sudah dibilang ya bahwa memang kedaulatan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, makanya ada banyak sekali nubuatan ya, ada banyak sekali nubuatan. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti akan terjadi. Mungkin sekilas keadaan sekarang ini misalnya, kok kelihatannya Tuhan itu kok tidak ada, kok chaos di mana-mana ya, banyak orang kelaparan dan lain-lain. Sepertinya Tuhan itu tidak ada andil, seakan-akan. Tapi kalau kita baca ya kembali ya, penderitaan itu bukan karena Tuhan, tapi itu adalah konsekuensi daripada dosa. Tetapi Tuhan kita tetap punya andil. Tuhan yang maha berdaulat dan Tuhan yang maha tahu. Tadi sudah dibahas, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan bilang aku akan berikan, itu sudah dikasih tahu sama Abraham. Bahkan ingat Abraham itu tidak melihat keturunanmu akan seperti langit, bintang di langit, pasir di laut. Abraham tidak melihat. Tapi dengan iman, ya, makanya dia salah satu pahlawan iman. Dia percaya itu akan terjadi dan terjadi, ya walaupun dia tidak menyaksikannya. Jadi memang konsep kamu seberangi, kamu rebut, ya, Yosua punya iman, kita akan dapat. Dan sebenarnya ada kan yang suku, 2,5 suku ya, suku Ruben, suku Gad ya, sama suku setengah suku Manasya ya kalau tidak salah. Ya itu di sana suku Ruben, suku Gad dan suku sebentar supaya tidak salah. Setengah suku Manasya, betul. Setengah suku Manasya. Karena sebenarnya mereka memilih. Karena ternak mereka terlalu banyak. Mereka bilang sama Musa, sebelum kita seberang, kami di sini aja deh. Supaya ternak kami bisa diakomodir. Istri anak-anak kami kan tidak bisa ikut perang. Biarlah mereka di sini. Tadinya Musa tidak suka. Oh, kamu tidak mau ikut perang? Oh enggak, kami tetap ikut perang, membela bangsa kita ya. Dan sampai semuanya sudah dapat bagian-bagiannya. Nah ini juga iman. Mereka percaya, mereka tinggalkan rumah mereka kan istilahnya. Sampai semua sudah mendapatkan bagiannya, saudara-saudara kita dari suku-suku lain sudah mendapatkan bagiannya, baru kami balik, kami pulang rumah. Jadi iman juga itu sebenarnya. Jadi, tapi kembali tadi sudah dibilang bahwa Tuhan menghargai keputusan dari masing-masing. Mereka memilih untuk tinggal di sini dulu sebelum menyeberang. Ya silakan kalau kamu mau tanah di Transyordan, di seberang Yordan. Jadi begitu kayalah. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ini agak lebih dalam di dalam grammar bahasa Ibrani-nya adalah di dalam Kejadian Yosua 1 dan 2. Kalau dibilang di sini tanah yang akan kuberi, dia grammarnya itu adalah bukan past tense, bukan future, tapi participle. Participle ini adalah sesuatu kayak something that is ongoing gitu loh. Jadi dia sepertinya anak kalimat dari sebuah klausul lain gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau kita mau bahas lagi, yang menarik sebenarnya di ayat 3-nya, setiap tempat yang akan diinjak telah kuberikan. Nah, ini barulah di sini tensionnya baru kerasa. Akan, tapi kok sudah. Nah, memang di dalam Alkitab ini konsep kalau orang secara terminologinya mengatakan already but not yet. Itu sering diulang. Ini konsep ini ada di Alkitab mengatakan, oh kerjaan Tuhan sudah datang kepadamu. Sudah. Tapi nanti kamu nanti kerjaan surga, tapi kok belum? Oh, Tuhan sudah datang tapi belum. Jadi already and not yet itu selalu ada.
bahkan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama gitu. Jadi memang ini menunjukkan apa? Bahwa ya Allah memberikan janji, tetapi pada saat yang sama Allah memberikan kalau disebut sebagai prophetic perfect. Perfect itu artinya sudah completed, sudah selesai. Dan ini seringkali dilakukan. Sesuatu yang belum terjadi, tapi Allah mengatakan sudah. Karena Allah yang bernubuat. Seperti contohnya, di dalam Yesaya, nubuatan mengenai seorang anak wanita akan melahirkan. Itu bukan akan, melahirkan. Jadi perfect. Atau kalau di dalam Yesaya 53 ada lagi bahwa dia didera oleh karena dosa-dosa kita. Itu bukan future. Bukan future, tapi ia telah. Nah, ini kemarin kan belum kejadiannya. Tapi itu belum menunjukkan bahwa ya Allah istilahnya benar-benar menjamin bahwa itu walaupun belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Jadi sebenarnya maksudnya seperti itu ya. Intinya kembali dikuatkan kepada Yosua, karena kan pada saat itu mungkin dia ya dalam sesuatu yang soalnya bagi dia itu tidak pasti, karena sudah pernah gagal mereka 40 tahun yang lalu, gitu kan. Tapi enggak. Walaupun belum, tapi sudah sedang. Dan ketika kamu berjalan, kamu baru melangkah pun sudah kuberikan. Nah, sebenarnya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih pendeta. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik karena di pasal pertama Yosua aja, kalau bisa saya hitung paling tidak ada 4 kali kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 6, di ayat 7, ada lagi di ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 18, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini diulang-ulang terus. Dan kita tahu mungkin pada saat zaman Yosua itu mereka menghadapi peperangan ya memang. Tapi di saat kita saat ini yang tidak mengalami peperangan secara fisik, apa sih sebenarnya tantangan berat yang harus kita hadapi? Dan bagaimana kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini bisa membantu kita di zaman sekarang. Jadi kalau zamannya Yosua perangnya fisik gitu ya. Kalau kita sekarang itu adalah bisa dibilang secara spiritual. Jadi setiap hari kalau ada di dalam buku Amazing Grace dikatakan setiap hari itu adalah perang tapi secara rohani gitu. Kita hidup tapi kita berperang secara rohani gitu kan, karena sekarang ya Indonesia aja udah merdeka, walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagi kayaknya nggak merdeka amat gitu, tapi kita sudah nggak perlu berperang lah istilahnya kayak zaman dulu gitu. Nah, kenapa kuatkanlah teguhkanlah hatimu? Karena dikatakan di dalam Efesus 6 ya, itu ayat 10 sampai dengan 18 yang Tuhan bilang, katanya ayat 10-nya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau di dalam buku itu dikatakan, di dalam buku Amazing Grace itu dikatakan bahwa setiap hari adalah peperangan rohani, maka ya untuk menghibur kita, karena ini setiap hari loh peperangannya gitu kan, dan setiap hari juga si setan, si iblis dari ayat yang ke-11 tadi itu menipu kita, memberikan tipu muslihat dan lain sebagainya gitu supaya kita binasa kan. Nah, jadi ya memang harus diingat-ingat terus ayat ini supaya memang kita tetap kuat dan kita tidak menjadi lemah, dan kita terus teguh gitu berdiri untuk Tuhan. Pendeta Emerson ada yang mau tambahkan? Ya mungkin kalau di dalam 4 ini sebenarnya agak ada progressionnya juga. Jadi yang menarik adalah yang keempat itu bukan dikatakan oleh Allah tapi dikatakan oleh bangsa itu. Jadi yang pertama kan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu karena kamu akan membawa orang-orang ini untuk mendapatkan, mewarisi negeri ini. Jadi butuh mandat. Leadership itu kan butuh orang baru bisa kuat dan teguh ketika ada tujuan yang selalu diberikan mandat. Jadi diberikan mandatnya. Lalu di dalam ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukan semua sesuai dengan hukum. Nah, jadi ada hubungannya. Legitimasi ini muncul dari mana? Nggak bisa cuma mandat aja. Karena mereka adalah bangsa yang punya hukum, punya perjanjian, punya covenant dengan Allah. Lalu kemudian yang ketiganya di ayat 9-nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jadilah jangan takut. Karena hadirat Allah akan ada bersama-sama dengan engkau. Jadi kalau dia diberikan mandat, lalu ada di dalam covenant perjanjian dengan Allah, maka hadirat Allah bisa ada di dalam itu.
Lalu baru yang terakhir kali yang di ayat yang berapa nih? 18, barulah ini dikatakan oleh bangsa, bukan Allah lagi. Karena pemimpinnya sudah begini, makanya secara komunal pun mereka akhirnya jadi kuat dan teguh. Nah, jadi ini kuat dan teguh ini juga kuatnya secara fisik, luar, sikap, tegap, lalu courage, teguhkan hati, yaitu secara di dalamnya. Jadi eksternal dan internalnya juga ada. Nah, jadi memang menarik ini untuk kita kupas lebih lanjut sebenarnya soal konsep ini kuat dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua khususnya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti tadi yang saya katakan di awal, semua pasti mau berhasil, mau beruntung, mau sukses. Tapi setiap orang itu juga punya definisi kesuksesan masing-masing ya. Apa sih definisi berhasil dan beruntung kalau kita lihat dari Yosua 1 ayat 8 dan definisi sukses yang harus dimengerti oleh orang Kristen? Jadi, kalau dari buku kita sudah jelas, kalau yang dikatakan di sini definisinya adalah yang pertama itu dari kata salat, yaitu artinya makmur. Ya, Kak? Yang kedua itu katanya istilahnya dari bahasa aslinya sakal yang menjadi bijaksana katanya. Tapi bisa juga diterjemahkan sebagai makmur atau sukses. Tapi yang aku lebih menariknya adalah di sini ketika aku melihat di yang awal-awal dikatakan janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam katanya, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kata makmur dan menjadi bijaksana ini, siapa yang nggak pengen jadi orang yang paling kaya? Siapa yang tidak pingin menjadi orang yang paling pintar gitu kan? Karena biasanya itu berdua kayak beriringan gitu nggak sih? Kalau misalnya pinter biasanya dalam kerjaan mau dalam apapun itu biasanya akan menjadi kaya juga gitu kan. Tapi ya itu ya, masing-masing kita kalau aku lebih senangnya adalah aplikasinya adalah bijaksana di dalam benar-benar berarti itu karakter. Jadi karakternya Tuhan yang sebenarnya pengen di tujuan saya seharusnya, menjadi tujuan saya seharusnya. Karena dengan begitu kalau kita udah renungkan itu siang dan malam, akhirnya kita akan bertindak secara bijaksana, itu otomatis akan menjadi milik kita gitu. Karakter Kristus itu. Ya, ini menarik ya. Tadi sudah dibilang sebenarnya kata sakal itu katanya makmur atau sukses, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya lebih dalam, artinya itu juga bisa prudent ya. Prudent itu bijaksana. Jadi memang Alkitab ini di dalam kitab Amsal bertaburan kata-kata bijak ya, kebijakan, bijaksana dan lain-lain. Jadi memang pintar itu tadi sudah dibilang menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling kaya, itu pandangan dunia ya. Tapi kalau dalam Alkitab memang misi pertama kita adalah menjadi bijak. Dan hikmat itu sendiri juga ada dikatakan dalam konteks kitab Amsal itu adalah Tuhan sendiri. Karena dia adalah sumber hikmat. Makanya Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ya. Jadi memang pertama harus didahului takut sama Tuhan. Tadi pendeta sudah katakan sebagai orang tua, buat peraturan yang seakan-akan keras dulu buat anak-anak. Padahal sebenarnya kita kan mau mengayomi anak-anak supaya tidak celaka ya contohnya. Jadi takut akan Tuhan ya. Dan tadi sudah dibahas dalam kitab Yosua dibilang kamu harus baca Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 juga bilang kan renungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Karena dengan kita takut akan Tuhan, kita renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka kita tidak salah arah. Karena ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi dengan kita punya kebijaksanaan, dan inilah sukses menurut Alkitab. Bila mana kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak tercemar oleh dunia, ya kan?
Karena banyak sekarang orang Kristen yang kalau secara praktikal tercemar oleh dunia. Pikirannya itu bukan ke Alkitab lagi, tapi kepada pengetahuan-pengetahuan yang ditawarkan oleh dunia. Nah, itu tidak sukses menurut Alkitab. Menurut Alkitab adalah bagaimana kita bisa tetap teguh berdiri. Makanya tadi kan dibilang kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Karena kita sudah mau sampai garis akhir. Ya kan? Kalau sudah mau sampai garis akhir tapi kita lesu, tidak berdaya, hilang iman karena ekonomi kita jatuh, karena ada peristiwa sakit atau orang meninggal di keluarga kita, lalu kita tinggalkan iman kita, nah ini bahaya. Makanya ada yang bilang kan iman-iman akan, bintang-bintang akan berguguran. Ya, jangan sampai kita semua seperti itu. Jadi poin yang paling penting tadi sudah ditanya, sukses itu apa? Sukses itu adalah bagaimana kita bisa di tengah generasi yang bengkok ini, kita tetap teguh berdiri sama seperti jarum yang kompas yang selalu menuju kutub utara. Begitu. Pendeta. Ya, mungkin hanya menegaskan kembali bahwa dasarnya itu apa? Mereka bisa berhasil dan beruntung adalah karena mereka merenungkan dan mengingat. Dan kalau kita ingat, salah satu hal yang Musa selalu, bukan Musa selalu, maksudnya di akhir daripada pelayanan yang disampaikan berkat dan kutuk. Dengan kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Kalau kamu gini-gini, kalau nggak salah ini dalam Ulangan 19 ya. Kalau kamu gini-gini berkat akan datang. Tapi kalau kamu begini-begini ini maka kutuk. Lalu kemudian, maka dari itu pilihlah hidup supaya kamu mendapatkan berkat dan kemakmuran itu. Jadi ya kalau kita lihat apa ini berkat dan apa ini kemakmuran, apa ini keberhasilan adalah tentang bagaimana kita bisa tadi kan hubungannya dengan being prudent juga. Jadi memang kalau orang tahu peta jalannya mau kemana, ada lubang di sini, jangan lewat sini. Di sini ada jalanan yang rata, yang lurus. Wah, jalannya di sini supaya jalanmu nyaman. Itu yang kita jadi bisa sampai kepada tujuan kita. Jadi sampai kepada maju kepada sebuah tujuan. Jadi kata apa ini makmur ini adalah itu maju sampai ke tujuan. Lalu berhasil ini adalah orang yang Amsal seringkali mengatakan nasihat kepada orang yang berhikmat. Nah, ini katanya sama nih. Orang yang berhikmat ini adalah orang yang prudent ini, menggunakan akar kata yang sama gitu. Jadi kalau orang yang prudent dia adalah tahu dia bisa menabur pada waktunya sehingga dia bisa memanen pada waktunya. Jadi inilah yang perlu dilakukan supaya orang bisa baik itu berhasil ya dalam hal duniawi, baik juga dalam hal rohani tentunya seperti demikian. Oke. Nah, ini jadi menimbulkan satu pertanyaan ya. Apalagi banyak orang yang punya pandangan, ini berkat, ini kutuk. Kalau kamu menurut Tuhan, kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan dapat berkat. Kalau kamu nggak ikut Tuhan, kalau kamu tidak menurut, kamu akan dapat kutuk. Nah, apa atau bagaimana hubungan antara janji-janji Allah dengan ketaatan kita kepadanya? Contohnya, apakah kita itu harus menurut dulu supaya kita diberkati, atau menurut dulu supaya kita selamat, atau malah kayak kebalikannya, janji Tuhan itu pasti kita telah selamat maka penurutan hukum lagi itu tidak berguna lagi, atau bagaimana? Jadi aku ada kayak ilustrasi kemarin kami dari gereja. Nah, gerejanya itu ada di kayak di kaki gunung. Kita akan selesai gereja tuh kita mau pulang. Nah, dari gereja ini, tempat ibadah ini anggaplah bukan gereja, tempat ibadah. Nah, cabang 2 gitu jalannya ya. Nah, yang satu pada saat mau ke kiri itu jalannya itu lebih dekat, tapi baru dibenerin sama pemerintah. Tapi jalan yang dibenerin itu hanya selebar 3 meter. Yang tadinya memang jalanannya tuh sangat rusak gitu ya. Nah, 3 meter itu mau papasan mobil dengan motor aja susah kan. Lalu itu sudah kurang lebih udah setelah belum tutup Sabat. Kita masih di jalan. Nah, habis itu yang ke kanan itu emang agak jauh memutar, tapi jalannya agak lebih lebar sedikit, lalu bisa 2 papasan mobil itu bisa lebih baik. Nah, saya sudah bilang sama suami saya, kalau ini kita lewat kanan aja, karena kalau lewat kiri takutnya ini sudah rame, nanti kalau kita papasan repot gitu kan. Dan memang dibikinnya itu jalannya betonisasinya itu tinggi sekali, jadi kalau untuk mobil agak kalau jeblos ya, gitu pasti mobilnya rusak gitu kan. Saya udah bilang lewat kanan, lalu yang lain yang ada di dalam mobil
orang tua pada bilang gini, oh nggak apa-apa katanya, ini kan sudah mau sudah mau jam 6, jadi sudah pada sholat, jadi pasti sepi katanya gitu. Oke. Maksud saya adalah, dan benar terjadi, suami saya belok ke kiri dan akhirnya papasan di tengah jalan sama mobil. Dan itu kita harus mundur dan harus putar. Jadi lebih memakan yang tadinya pas saya tanya, kenapa kamu nggak belok kanan? Dia bilang gini, supaya lebih cepat nyampe. Karena itu pendek kan jaraknya. Terus aku bilang, tapi kan justru makan waktu lebih lama jadinya. Dan memang benar, sampai di rumah itu udah lewat dari tutup Sabat akhirnya gitu. Jadi maksud saya adalah kadang kita seperti ini, manusia ini seperti ini. Tuhan udah kayak tetapin. Tadi pertanyaan tadi tuh Tuhan udah kasih tahu kan, kasih kayak nih kamu nih jalannya ke sini gitu kan. Kalau kamu nurut, kamu lebih enak sebenarnya jalannya gitu. Tapi si manusia ini pengennya yang cepat gitu, ekspres. Tapi ya itu Tuhan akan izinkan, dan kalau ketemu kesulitan lebih besar, nah biasanya manusia komplain lagi gitu. Nah jadi kalau menurut aku adalah janji Tuhan itu sama seperti jalan yang walaupun lebih panjang tapi akan lebih enak untuk dijalani gitu. Amin. Wah ini ilustrasinya bagus banget ya. Terima kasih. Jadi kalau dari Kak Reinhard. Ya, jadi memang kebanyakan orang zaman sekarang ini, Kak Ella ya, jadi mau masuk surga, tapi maunya pakai cara sendiri. Tadi sudah dibilang kan, maunya cara sendiri. Jadi tidak bisa seperti itu. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Makanya perlu sakal tadi ya, prudent kebijaksanaan. Perlu. Ya, jangan sampai kita menjadi iman yang kosong. Kita merasa kita beriman, padahal kita nggak pernah baca Alkitab. Nggak bisa. Kita merasa beriman, tapi kita tidak menuruti firman Tuhan. Nggak bisa. Ya, makanya tadi ada pertanyaan tadi kan, bagaimana kalau apakah kita menuruti firman Tuhan supaya kita masuk surga? Tidak juga. Karena kita tidak mengenal paham legalisme. Ya, kita melakukan firman Tuhan, 10 hukum dan firman Tuhan yang lainnya itu bukan supaya masuk surga. Kita harus garis bawahi dulu ini, bahwa kita semua ini masuk surga hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena darah Yesus Kristus. Sama seperti bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan bukan karena mereka baik, bukan karena mereka bangsa besar, tadi pendeta sudah bilang, tapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah janji sama Abraham, Ishak, Yakub, diperhitungkan semuanya itu, makanya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi kembali, saya mau baca ya, Roma 3 ayat 31. Ini ayat emas sebenarnya nih, buat semua orang Kristen ya, dan kita semua tentunya ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi janji Tuhan kita akan masuk surga, yes. Dan tadi pendeta sudah bilang ya, di Ulangan 30 ada berkat, ada kutuk. Jadi janji itu sepanjang kita melakukan, ada cara mainnya, ada cara mainnya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan genapi janjinya itu. Tapi kalau kita tidak mau ikuti cara Tuhan, tadi sudah ada ilustrasi, kita mau ikut jalan kita sendiri, ya tidak bisa. Tapi itu bukan karena Tuhan yang tidak memberikan keselamatan kepada kita, tapi kita yang menolak mengikuti arahan Tuhan. Arahan Tuhan. Akhirnya kita tidak sampai ke garis finish. Jadinya tidak sukses bahasa sekolah sahabat kita ya. Jadi biarlah kita setia dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus berbarengan. Tinggi kayak Neta. Ya mungkin kalau menyambung dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Jadi tadi, tapi ujungnya nyampe kan? Nyampe sih. Lebih sulit nggak? Lebih sulit tapi, dan butuh waktu lebih lama. Itulah sebenarnya blessings and curses juga. Jadi kadang-kadang mungkin saya harus klarifikasi juga lah ya. Kadang-kadang kita melihat blessing and curses ini hanya berkat dan kutuk ini hanya masuk neraka, masuk surga. Padahal enggak juga. Bisa aja orang itu terseok-seok masuk surga. Kenapa? Ya karena ya keselamatan karena kasih karunia, karena iman kepada Yesus. Iya, selamat sih selamat. Tapi di dunianya menderita gitu loh. Karena tidak mengikuti anjuran-anjuran peta jalan yang sudah diberikan. Apakah dia tidak selamat? Selamat. Tapi menderita. Atau mau ya selamat, sukses surga, sukses akhirat. Itu kan yang orang mau kan ya. Caranya bagaimana ya? Ikutilah jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Jadi mungkin harus kita ini kan juga. Jadi jangan selalu menyamakan antara keselamatan itu dengan kesuksesan duniawi. Walaupun keduanya bisa beririsan, bisa juga tidak. Tetapi janganlah kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Kalau kita menderita karena, kalau di dalam
Petrus kalau nggak salah gitu ya, kalau kamu menderita karena di dalam jalan kebenaran ya terberkatilah kamu, tapi jangan sampai kamu menderita karena kesalahanmu sendiri. Nah, itulah yang perlu kita hindari di dalam hal soal makmur dan sukses, soal iman dan keselamatan. Ya, inilah seperti itu gitu. Jadi supaya kita bisa melihat pada porsi dan konteksnya itu seperti apa. Oke, terima kasih pendeta. Kalau tadi dikatakan mungkin dia sampai di surga dengan terseok-seok gitu ya, tapi jangan salah juga, artinya ada ilustrasi lain di mana kalau pesawat itu beda 1 derajat aja gitu ya, ujungnya nyampainya di tempat yang berbeda. Gitu. Tapi nggak sampai berarti kan? Tapi nggak sampai kan? Nah, ini kan tetap sampai, cuma ini yang muter-muter. Ya. Maksudnya jangan sampai kita berpikir, oh nggak apa-apa, saya mau jadi yang terseok-seok itu contohnya gitu kan. Ternyata nggak nyampe gitu. Saya nggak apa-apa lah, saya mau terseok-seok di dunia, yang penting nyampe gitu kan. Ternyata bisa juga gitu, nggak nyampe ketika kita menganggap remeh kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, untuk terakhir apa nih kesimpulan atau resep sukses dari Yosua 1 yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kekristenan kita saat ini, Pendeta Wilson? Ya, mungkin sebagai yang paling pentingnya adalah kita harus sama seperti Yosua. Kita harus menyadari apa yang sudah terjadi di belakang dan apa yang ada di depan kita. Karena Yosua ini kan bukan di tengah-tengah ini baru muncul. Mungkin kalau nabi-nabi lain ya tiba-tiba dipanggil gitu kan. Oh, ya kan seperti Bro Bang Rehan sudah sampaikan. Oh, dia dilatih 40 tahun. Lalu kemudian tibalah dia sampai di waktu ini. Jadi dia sudah ada sejarah dan ada tugas. Nah, sekarang ini bagaimana? Bagaimana mengimbanginya? Kadang-kadang sejarah itu jangan juga menjadi, wah kalau punya sejarah pasti bagus. Enggak juga. Sejarah itu juga bisa menjadi beban. Bisakah saya live up terhadap kepemimpinan Musa? Dia kan jadi khawatir juga kan. Makanya Allah mengatakan sama seperti aku mengangkat Musa di hadapan rakyat, aku juga akan mengangkat engkau. Inilah dan nanti salah satu pengendapannya adalah menyeberangi sungai Yordan. Kan sama seperti Musa membawa menyeberangi Laut Merah, Yosua pun melakukan itu. Jadi itu. Nah, setelah itu kalau bisa kuat dan teguhkan hati, bisa makmur dan berhasil. Nah, caranya bagaimana? Mengikutilah tadi kan jalan Tuhan kan, ada mandatnya, ada menuruti covenant-nya, lalu kemudian ada hadirat Allah, barulah masyarakat secara komunitas itu bisa ikut masuk di dalam kekuatan, keteguhan hati, dan juga keberhasilan dan kemakmuran yang Allah ingin untuk berikan melalui sang tokoh Yosua ini yang pada saat ini ditugaskan sebagai pemimpin. Seperti itu. Nah, karena cerita Yosua ini masih panjang nih, masa 1 kuartal ke depan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Jidi, dan juga Bang Reinhard sudah berdiskusi. Teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, pelajaran pertama di Yosua 1, ataupun sepanjang triwulan kita Kitab Yosua, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari Elisa Wardu. Ini sepertinya masih pertanyaan pelajaran triwulan lalu ya Pendeta ya. Kalau kesal bahkan emosi sama orang seperti yang Musa rasakan, kemudian kita berdoa, apakah doa kita diterima? Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi memang Musa akhirnya sempat marah terakhir, dan akhirnya harusnya dia cuma tunjuk batu itu, tapi dia pukul batu itu, dan akhirnya mengakibatkan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi bagaimana nasihat Alkitab tentang amarah? Mari kita buka, Kak Yola tolong baca Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya, kalau kesal, kalau marah, jangan disimpan-simpan terus. Jangan terus diingat-ingat, jangan terus meluap-luap, dan akhirnya menjadi dosa. Padamkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Alkitab bilang,
secepatnya lah, ya, supaya padamkan amarahmu. Kenapa? Kalau enggak nanti kita bisa berdosa. Nah, kalau sudah kita marah sama orang itu, marah, kesal, apa kata Alkitab di dalam Matius 6 ya, ayat 14 sampai 15. Misalnya dia udah buat salah, lalu kita nggak mau ampunin, apa kata Alkitab? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi artinya kita kalau misalnya bersalah kepada orang atau orang bersalah kepada kita, maafkanlah, udah berhenti marah lah. Kalau doa kita ketika kita mengampuni orang, maka Tuhan akan ampuni kita. Tapi kalau tidak, tidak. Tapi kalau kita pelihara terus marah itu, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kayolah. Akhirnya Yesaya dosa itu kita pelihara terus, apa yang terjadi dengan kita? 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu dia, jadi nggak didengar. Yang merupakan pemisah adalah kejahatanmu. Sehingga akhirnya Allah bukan karena kurang bisa mendengar, tapi karena dosamu menghalangi dia. Ini kata Alkitab kan. Jadi katanya ayat yang kedua ini bahwa ya dia dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ya berhenti marah, jangan terlalu kesal dan simpan di dalam hati, ampuni, maafkan agar Allah juga mengampuni kita dan mendengarkan doa-doa kita. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Robert Nanggolan. Mengapa yang menjadi lambang dari dunia baru adalah Yerusalem dan bukan Taman Eden? Karena tempat tinggal pertama manusia itu kan Taman Eden. Apakah ada makna khusus? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Saudara Robert Nenggolan, pertanyaan yang bagus sekali. Loh, kok lambangnya jadi Yerusalem? Kan mau kembali ke Eden. Kok bukan Taman Eden? Apa sih? Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kenapa Yerusalem? Kenapa disebut Yerusalem baru? Karena kemah Allah diam di tengah-tengah mereka. Kemah Allah itu adalah bait Allah dalam konsep itu. Dalam konsep bahwa Allah ingin tinggal bersama dengan kita. Jadi waktu di zaman bangsa Israel, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud memerintah 40 tahun lamanya, maka Daud akhirnya tinggal paling lama di Yerusalem, menjadikan ibu kota di sana. Dan ketika anaknya Salomo ingin membangun bait suci, maka bait sucinya ada di Yerusalem. Coba kita buka dalam 1 Tawarik 6 ayat 10. Karena saya lihat di Alkitab, oh ini ayat yang mengatakan bahwa bait suci itu di Yerusalem. 1 Tawarik 6 ayat yang ke-10. Yohanan memperanakan Azaria, dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Itu dia. Kenapa Yerusalem gambarannya jadinya karena di situ bait suci Allah. Di situ Allah akan tinggal bersama dengan kita. Jadi itulah gambarannya, bukan Eden, tapi karena ini konteksnya adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dan kita juga adalah Israel rohani, maka kita akan tinggal di Yerusalem yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita, kota suci itu, di mana Allah ada bersama-sama dengan kita dan kita menyembah Allah, karena bangsa Israel juga punya kemah suci itu adanya di kota Yerusalem, sehingga itulah gambarannya kenapa jadi Yerusalem. Baik, terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa, semoga menjawab ya bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan. Dan kalau misalnya masih memiliki pertanyaan, kami menerima mungkin sudah masuk ke pelajaran yang baru ya, pelajaran Yosua. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin bisa juga ditanyakan ke dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Dan saat ini kita kembali ke studio.
kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh jalannya diskusi, pemaparan yang boleh dapat disampaikan mengenai bagaimana kami boleh berhasil, boleh sukses, resep-resep seperti apa. Terlebih kami akan memulai kisah mengenai Yosua ini. Biarlah kiranya Kau boleh kembali juga meneguhkan dan menguatkan hati kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kepercayaan kami, dan kami boleh melihat bahwa perjalanan kehidupan kami akan aman, akan makmur, akan berhasil ya Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Allah yang sudah memberikan perjanjian kepada kami. Bahwa Engkau akan beserta dengan kami, kemanapun kami melangkah, dan menjaga melindungi kami Tuhan. Bersama dengan kami semua, seluruh partisipan, peserta yang hadir di tempat ini, maupun juga para hadirin dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan ya Tuhan. Inilah menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Jedi, terima kasih Kak Reinhard. Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan, jaminan tanah perjanjian surgawi. Bagian kita adalah untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah setia sampai Yesus datang menjemput kita. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.